jika ini rencana kabur, harusnya mereka tuh janjian di titik temu, ya kan? Tapi ini tuh nggak ada. Seolah-olah tuh setelah meninggalkan mobil, mereka bercerai arah tanpa rencana. Nah, ada yang ingat sebagian, ada yang tidak ingat sama sekali. Tidak ada satu cerita yang benar-benar utuh. Disinilah penyelidikan berubah arah. Dari orang hilang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Nah, psikologi mulai dilibatkan. Muncullah satu istilah, share psychosis atau folie familiale. Itu adalah gangguan di mana satu orang punya keyakinan delusional dan orang lain tertarik masuk ke keyakinan. Pernah kepikiran nggak kalau suatu hari seluruh keluarga lo pergi bersama tanpa pamit, tanpa tujuan, dan kalian semua ditemukan terpisah dengan ingatan yang rusak? Nah, ini tuh bukan film ya, bukan cerita Reddit, bukan fiksi horor. Ini kejadian nyata yang terjadi di Australia tahun 2016. Dan sampai sekarang tidak ada satupun jawaban yang benar-benar menutup kasus ini. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kalau udah Kamek Cerita berarti bakalan ada kisah-kisah misteri nyata ya guys. Kisahnya memang ada dan 2016 berarti itu masih baru banget. Nah, kalau lo suka sama cerita-cerita kayak gini, boleh banget di subscribe YouTube Kamek. Jangan lupa di like-like juga, di share-share, di komen juga ya guys ya. Oke, kita lanjut aja di kisahnya ya. Kenapa kasus ini tuh aneh banget? Jadi, kasus orang hilang biasanya tuh punya pola satu korban, satu lokasi, dan satu dugaan. Tapi di kasus ini satu keluarga, satu mobil, dan hilangnya tuh secara bersamaan muncul terpisah. Sebagian nggak inget siapa dirinya. Ini yang ngebuat polisi bingung nih guys, karena ini mau disebut kriminal, tapi nggak cukup bukti. Mau disebut gangguan mental, skalanya pun normal. Nah, kasus ini berada di zona abu-abu. Lalu di sini media Australia meliput besar dan perlahan sunyi. Gak ada sidang besar, tersangka, dan vonis. Di sini tuh seolah-olah semua tuh sepakat tidak membicarakan ini terlalu jauh. Dan disinilah pertanyaan muncul guys. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu? Dan apa yang membuat satu keluarga percaya mereka sedang dikejar? Nah, di bab 2 nanti kita akan masuk lebih dalam ke kehidupan keluarga Trump ya. Karena di sini tuh semakin normal dan hidup mereka tuh terlihat semakin tidak masuk akal keputusan mereka untuk pergi guys. Jadi kita lanjut aja di bab kedua. Gue bakalan kasih tahu dulu profil keluarga Trump yang hidupnya tuh terlihat normal-normal aja. Jadi kalau kamu cuma lihat dari luar, keluarga Trump ini tuh ya definisi keluarga biasa-biasa aja. Karena mereka tinggal di daerah bernama Zilvan, wilayah yang tenang. Bukan kota besar, terus juga bukan daerah rawan kriminal. Nah, rumah mereka pun tidak mewah dan tidak terpencil ekstrim. Jadi benar-benar lingkungannya tuh lingkungan yang ramah ya. Terus juga tetangga kenal mereka tuh sebagai keluarga yang nggak ribut, nggak sering bertengkar di depan umum, nggak pernah terlibat masalah hukum. Dan ini penting guys, karena kasus orang hilang biasanya tuh meninggalkan jejak seperti utang, konflik, kekerasan, atau masalah mental yang jelas. Tapi di keluarga Trump semuanya terlihat datar. Mark Trump ini adalah ayah. Mark Trump ini dikenal sebagai pria yang pekerja keras, pendiam, protektif terhadap keluarga. Dan beberapa orang menyebut dia itu terlalu waspada. Jadi bukan kasar, bukan pemarah, tapi seperti selalu merasa ada sesuatu yang bisa membahayakan keluarganya. Nah, ini tuh bukan kejahatan ya, tapi juga bukan sifat umum. Lalu juga ada ibu di sini Jacoba. Jadi Jacoba itu adalah ibu rumah tangga biasa, sering di rumah, terus juga dia tuh nggak aktif di media sosial. Nah, di sini orang-orang tuh menggambarkan patuh, tenang, terus juga mengikuti keputusan suami si Jacoba itu ya. Jadi memang tidak ada laporan kekerasan rumah tangga dan tidak ada panggilan polisi sebelumnya. Nah, ini anak-anaknya Trump ya. Jadi anak-anak Trump tuh hidupnya normal-normal aja. Punya teman, terus juga beraktivitas biasa dan tidak menunjukkan gangguan mental yang ekstrem. Nah, salah satu hal yang paling penting ya, tidak ada satupun laporan bahwa mereka ingin kabur dari rumah.
Nah, di sini polisi tuh nanti akan mengatakan satu hal yang sama. Kami tidak menemukan alasan kuat kenapa keluarga ini tuh harus pergi. Dan justru disitulah masalahnya nih guys. Memang semua tuh terlihat normal. Sampai satu hari di bulan Agustus 2016 ya. Hari dimana semua logika mulai runtuh. Di sini tidak ada tanggal dramatis, tidak ada perayaan, dan tidak ada konflik terbuka. Jadi mereka tuh hanya pergi. Jadi pagi itu keluarga Trump meninggalkan rumah mereka. Lalu keluarga Trump itu tidak membawa koper besar, pakaian cadangan, dokumen penting, dan ini tuh bukan liburan, bukan pindahan juga. Nah, yang paling anehnya di sini ya, mereka tuh pergi bersama. Beberapa waktu kemudian mobil keluarga Trump ditemukan di pinggir jalan. Posisinya di sini mesinnya mati, tidak rusak pintunya, dan tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Seolah mobil itu diparkir lalu ditinggal. Bukan karena panik dan bukan karena kejaran polisi juga, tapi seperti keputusan sadar. Dari titik itu tidak ada kamera, tidak ada saksi, nggak ada jejak yang jelas. Jadi satu keluarga tuh lenyap gitu guys. Nah, di sini awalnya polisi tuh ngira kalau mereka tuh akan kembali. Tapi hari berganti hari, benar-benar nggak ada kabar, nggak ada komunikasi. Dan media mulai mencium sesuatu yang nggak beres guys. Jika cerita ini berhenti di sini, ini tuh hanya kasus orang hilang ya nggak sih? Tapi semuanya tuh berubah saat orang pertama ditemukan. Nah, jadi seorang wanita ditemukan berjalan sendirian di pinggir jalan. Dia tampak kayak kebingungan, kelelahan, dan ketakutan. Namanya Patricia Trump. Jadi saat polisi bertanya, Kamu mau siapa? gitu, jawabannya sederhana. Dia cuma jawab kayak gini, saya nggak tahu. Aneh banget nggak sih? Lalu akhirnya diadakan pengecekan medis ya, dan tidak ada cedera kepala, terus juga narkoba, alkohol, dan secara fisik tuh normal-normal aja, tapi ingatannya benar-benar terputus. Dan dia tuh nggak tahu dari mana datangnya, mau kemana nih tujuannya, dan kenapa dia tuh sendirian. Di sini Patricia mengatakan satu hal berulang kali, kami sedang dikejar. Saat ditanya oleh siapa, nah dia tuh nggak bisa jawab. Nggak ada nama, nggak ada wajah, nggak ada organisasi. Hanya rasa takut yang kosong. Di sini polisi berharap ini hanya kasus satu orang. Ternyata mereka salah guys. Jadi dalam beberapa hari, ayahnya Mark Trump ditemukan di lokasi berbeda. Anaknya Peter Trump muncul ratusan kilometer jauhnya. Dan anggota keluarga lain menyusul. Di sini masing-masing sendirian, terus juga bingung dan ceritanya benar-benar tidak sinkron. Ini penting guys. Jadi jika ini rencana kabur, harusnya mereka tuh janjian di titik temu, ya kan? Tapi ini tuh nggak ada. Seolah-olah tuh setelah meninggalkan mobil, mereka bercerai arah tanpa rencana. Nah, ada yang ingat sebagian, ada yang tidak ingat sama sekali. Tidak ada satu cerita yang benar-benar utuh. Disinilah penyelidikan berubah arah. Dari orang hilang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Nah, psikologi mulai dilibatkan. Muncullah satu istilah, share psychosis atau folie familiale. Itu adalah gangguan di mana satu orang punya keyakinan delusional dan orang lain tertarik masuk ke keyakinan itu. Biasanya hanya dua orang. Tapi di sini satu keluarga cuy. Dan semua teori ini tuh mengarah ke satu titik, yaitu ayah. Ya, jadi bukan sebagai penjahat, tapi sebagai sumber rasa takut. Takut yang tidak pernah diuji, takut yang tidak pernah dibuktikan, tapi dipercaya penuh. Namun ya, di sini polisi tidak bisa menahan siapapun. Kenapa? Karena di situ tidak ada bukti kriminal, terus juga nggak ada korban dan tidak ada kekerasan yang bisa dibuktikan. Jadi di sini tuh hukum tuh butuh kan niat jahat, terus juga tindakan dan dampaknya guys. Cuma kasus ini tuh tidak memenuhi semuanya. Dan kasus ini tidak pernah benar-benar ditutup. Ia hanya menghilang dari berita. Dan sekarang guys, kita sampai di bagian terakhir. Kasus keluarga Trump tidak mengajarkan kita soal hantu ya. Ia mengajarkan sesuatu yang lebih dekat, yaitu ketakutan bisa menular, pikiran bisa saling menyeret, dan keluarga bisa runtuh tanpa satupun pelaku kriminal. Jadi di situ mereka hidup, mereka selamat.
tapi sesuatu di dalam keluarga itu tidak pernah kembali utuh. Wow, ini benar-benar sangat membingungkan ya. Menurut kalian coba boleh deh di sini kalian komen-komen ya. Kira-kira ini kenapa ya? Keluarganya ini ada apa ya? Bener-bener kayak mind blowing aja sih. Karena di situ kan dibilangnya nggak ada soal hantu ya. Coba deh kalian komen menurut kalian ini keluarga Trump mengalami apa ya guys ya. Seperti itu guys, jadi memang kisahnya udah ngegantung aja, benar-benar tidak dilanjutkan karena ya bingung juga mau dilanjutinnya gimana gitu ya, kurang bukti gitu loh ya. Jadi buat kalian yang suka sama Kamek cerita-cerita kayak gini, boleh banget di subscribe YouTube Kamek. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.